Weh, salam jujur. Nah, di Bapak Turang Rasnina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya. Oke pemirsa, semalam kita udah dapat sedikit duit sawit kan, jadi itu hasilnya. Saya sudah belanja pemirsa. Nah, ini dia yang saya belikan. Ini ada 10 kilo beras pemirsa. Saya belikan juga dari hasil panen semalam. Tadi tuh hujan waktu pagi saya belanja, jadi dibalut pakai plastik ya. Beras terus ini saya beli cabai 1 ounce. Ini saya beli ayam lebih sekilo ini pemirsa ayamnya. Ini untuk lauk sampai besok juga. Saya beli roti. Saya beli udang 4 ketul itu saja ada. Lengkuas, ini bawang Holland dengan minyak 1 kilo. Hari Jumat itu, Sabtu mereka masih masuk kerja. Cuman karena hujan mereka awal pulang katanya. Ini suami saya call mereka itu. Mak Boy, ini nakku. Jadi mereka pulang. Ini suami saya telepon setelah saya call gitu pemirsa. Karena hari Jumat waktu saya dengan suami saya ke ladang, kita tuh keliling kebun gitu. Kita tengok berapa ada mau panen nanti gitu. Biar kalau misalnya kita minta orang tolong panenkan pun, mereka nggak rugi datang gitu pemirsa. Kalau sedikit cuman kan rugi dia. Keliling-keliling saya sama suami saya, kata suami saya ini kurang-kurang boleh dapat 500 ke 600 kilo gitu pemirsa. Karena kan singgem lama juga dia kerjanya panen sawit kan. Ya udah. Sabtu suami saya pergi. Minggu saya panggil adik saya. Ayolah kita panen sawit, panen pertama kan dari kita beli itu. Oh iya pemirsa, belum saya bilang sama kalian kan. Jadi kan hari itu saya bilang sawit itu tuh saya ada bagi deposit. Tiba-tiba kita kena masalah, saya nggak jadi beli kebun itu. Ya kan pemirsa. Jadi pemirsa, sampai sekarang mereka belum berikan lagi deposit yang saya bayarkan itu pemirsa. Dan kemarin orang tuanya itu meninggal kan, yang punya kebun itu kemarin meninggal gitu. Jadi mereka datang ke rumah kalau sebenarnya mereka tolong jualkan lah, dia orang pun jualkan, saya pun tolong jualkan. Kalau misalkan laku, ya udah deposit yang saya udah bayarkan itu nanti mereka bayar. Tapi sebelum kebun itu laku, mereka nggak bisa ngasih duit saya itu karena mereka juga baru kemalangan kan. Kalau orang Karo kalian tahu lah kan, dia yang meninggal, dia pula nanti sediakan nasi untuk semua tetamu yang datang, bayar ini, keyboard lagi, semuanya gitulah. Jadi mereka juga lagi kesulitan duit, nggak mungkin mereka bayar. Tunggu kebun laku gitu kan. Jadi selagi mereka nggak pulangkan deposit duit saya itu, selagi itu saya boleh ambil hasil kebun itu. Kira macam katanya semalam bunga duit saya itu gitu pemirsa. Jadi kalau cepat laku mereka akan pulangkan deposit gitu. Melihat kondisi yang memang kebun itu tuh susah dijual. Kenapa? Kalian tahu ada problem dia pemirsa. Problem dia adalah agak susah jiran, karena kebun itu kita mau masuk ke kebun itu kita harus melewati kebun orang lain. Nah kebun orang lain itu tuh kebetulan family kami. Kalau lain orang dia nggak kasih lewat, jadi kalau nggak dia kasih lewat ke kebunnya itu nggak bisa keluar buah sawit gitu pemirsa. Jadi orang lain akan susah untuk membeli kebun itu gitu pemirsa. Jadi kata suami saya, 1 tahun ini pun mereka nggak akan pulangkan uang kita. Kalau memang kita dah ambil hasilnya itu, tak apa kita bersihkan. Memang kata yang punya kebun sawit pun nanti kalau misalkan kebun itu laku, kalau udah dibersihkan apa semua, itu semua kera pemirsa. Mereka akan ganti uangnya gitu. Karena kebun kalau udah bersih, kita buat kemas, harga jualnya tinggi. Terus kita juga planning memang bersihkan, udah bersih nanti semua. Lepas itu kita buat jalan, karena sekarang jalannya untuk angkat sawit juga susah gitu pemirsa. Kalau kalian tengok semalam tuh untung aja itu yang bawa motor Bapak Sinirmala. Jadi dia tuh pandai bawa motor jalan-jalan seperti itu, karena memang kerjaannya panen sawit orang, ngelangsir sawit gitu. Jadi dia pandai, makanya semalam saya panggil dia yang panen kan. Kalau orang lain belum tentu boleh, dia aja semalam kami tolak-tolak dari belakang motornya itu, kalau nggak sanggup naik. Dia juga angkat 2 tandan, nggak bisa angkat banyak-banyak. Kalau angkat banyak-banyak nggak jalan.
motor. Nanti semua akan dihitung katanya gitu. Jadi kita pun oh ya udah, kita bersihkan aja. Nanti kan kok misalkan tuh dia jual kan, contoh yang punya kebun tuh dia bilang jualkan pada orang tuh 80. Kalau sudah bersih buat jalan apa semua nanti boleh jual harga lebih kan, 100 lebih. Boleh juga komisi untuk kita. Gitu pemirsa ya. Di sini gitu sistemnya pemirsa. Kalau kita pakai uang orang lebih daripada 5 juta, kita kena ada yang mau kita gadai, ada jaminannya. Udah gitu bunganya. Macam saya kemarin itu yang perlu duit, kalian tahu. Saya perlu duit. Begitu kan saya antar motor ke kawan adik saya lah gitu, motor itu saya bilang saya perlu duit 15 juta, pegang dulu motor ini gitu, 1 bulan nanti saya bayar. Jadi katanya kalau gadai motor itu 15 juta 1 bulan ambil kena bayar 1.500.000 bunganya, 10% 1 bulan. Itu pun kita gadai, kita punya motor dia tangan, bukan kita nggak bagi, motor dah dia tangan, 1 bulan 1.500.000. Ini pun gitu, mereka juga nggak sanggup bayar. Saya nggak ada, sebenarnya nggak ada buat bunga pun, nggak ada bunga pun, cuman mereka mungkin segan. Namanya uang saya mati di mereka ya kan. Saya nggak dapat hasil apa-apa, uang saya mati, jadi mereka bilang begitu. Ambil aja kebun, selagi belum laku. Oke pemirsa, ini saya sudah potong-potong ayam yang hari ini kita akan buat sambal. Sebagian saya sudah simpan peti ais karena untuk besok ya kan, jimat-jimat lah pemirsa. Ini saya akan tabur seperti biasa lah. Saya tabur sedikit serbuk kunyit. Lepas tu saya letak sedikit garam. Ini kita macam ini buat. Berapa ketul lah saja ini, ya kan? Cukup lah. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 11. Oke, ini udah kita panaskan minyak. Kita goreng dulu ayamnya ya. Saya rasa boleh 1 kali pemirsa, 1 kalikan aja lah biar cepat ya kan. Oke, ini ikan ayam kita udah cukup masak nih. Kita angkat. Oke, ini sudah kurangkan minyak ya. Sekarang kita masukkan cabenya. Seperti biasa aja ini sambal ayam kesukaan si Emboy. Saya akan masukkan sedikit garam pemirsa untuk sambal kita, karena tadi ayam pun udah kita tambahkan garam, takutnya nanti masin pula kan. Oke, ini udah pecah minyak, udah masak ini bumbunya, kita masukkan ayamnya. Ini sudah saya tambahkan tadi sedikit gula juga ya. Saya tambahkan sedikit gula, terus saya tambahkan sedikit perasa biar dia sedap. Dan ini tuh udah masak, kita udah boleh tutup api dah. Oke pemirsa, ini saya sudah siapkan bahan-bahan untuk kita masak tom yum. Hari ini saya mau masak tom yum untuk supnya. Tom yumnya biasa aja ya, ini ada ikan, terus ada sedikit udang, dapatnya cuman ini aja tadi. Ini ada wortel, bawang holland, tomat, jeruk nipis. Ini ada serai, lengkuas, daun sup, daun pre, daun jeruk purut, dan juga cabai merah besar dan cabai rawit. Kita mulakan memasak. Nggak ada daun ketumbar pemirsa, makanya saya ganti daunnya itu. Sini kalau nggak dipesan, kita susah jumpanya. Ini saya masukkan air. Ya, terus saya masukkan ini carrot karena ini tuh susah sekali masak. Bentar. Ini saya koyak-koyakkan daun jeruk purutnya pemirsa. Nih,
biar wangi. Masuk, terus masuk juga lengkuas. Ini cabai merah dengan cabai rawit, tapi saya nggak pecahkan. Terus sama serai. Apa pula itu? Bunyi ambulan pemirsa. Ada orang meninggal lagi kayaknya. Yang situ, Ma. Iya anakku ya. Yang Ini kita masukkan ayam. Ini kita buat tom yum ayam. Yai. Adik. Oke, ini kita masukkan bawang Hollandnya pemirsa yang udah kita iris-iris. Saya ada di tempat orang meninggal ini pemirsa. Masukkan tomatnya. Tiba-tiba edit video tengok suara nggak ada. Oke, ini tom yum kita udah masak, udah wangi, udah asam seger lah pokoknya. Ini tuh nggak pedas ya. Ini kita mau hidangkan biar kita makan. Ini saya kurangkan ngambil ayamnya karena masih ada ayam sambal. Nanti kalau ayam sambalnya nggak lagi boleh ambil ayam yang dari tom yum, betul tak? Ya masak. Ini dia lauk kami pagi ini, ada sambal ayam dan juga ada tom yum. Dah siap. So pemirsa, dengan selesainya lauk kita untuk pagi ini, saya rasa video kita untuk pagi ini pun sampai di sini sajalah dulu ya. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.